Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa-siswi SD Mina Bangsa 02, khususnya yang duduk di kelas 2 SD. Kembali lagi bersama Bapak Medi Siswanto. Bapak adalah guru kelas 2A, dan hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran lagi, dan mohon disimak dan diperhatikan video ini sampai dengan selesai. Video ini berisi tentang pelajaran tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Ini bukunya dipersiapkan yang sudah punya buku. Sekarang kita buka halaman 50. Oke? Halaman 50. Nih. Bermain di lingkungan sekolah. Kita langsung beranjak di halaman sebelahnya, halaman 51. Pada pembelajaran 1, banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Kita menimba ilmu di sekolah, namun ada juga kesempatan untuk bermain. Kita bisa bermain dengan teman-teman. Banyak benda-benda di sekitar kita untuk bermain, misalnya benda karet untuk lompat tali. Nah, pada pembelajaran 1 ini sudah terangkan bahwasanya sekolah bukan hanya sekedar untuk tempat kita belajar, tempat kita menimba ilmu, tempat kita bertemu dengan guru, ataupun tempat kita bertemu dengan kawan-kawan, tetapi sekolah juga sebagai sarana untuk bermain. Ada halaman sekolah yang kita bisa manfaatkan untuk bermain, ada teras-teras di depan kelas, bisa juga kita bermain di situ. Yang penting bermainnya ceria, menyenangkan untuk semua. Ya, tidak berkelahi ataupun tidak sampai menangis, ya. Jadi silakan gunakan sekolah dengan sebaik mungkin. Gunakan halaman sebagai sarana bermain, ya. Itu jika kalian bisa hadir ke sekolah, gitu ya. Tapi sekarang belum bisa ke sekolah karena ada pandemi corona. Selanjutnya, masih di halaman 51 di bawahnya, muatan bahasa Indonesia. Judulnya adalah memprediksi isi teks. Memprediksi isi teks. Memprediksi itu artinya adalah memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalian dibawa untuk bagaimana memprediksi teks yang akan diperhatikan ini nanti adalah teks yang berisi apa, gitu ya. Nah, judulnya bermain engklek. Nah, dengan kita membaca judulnya saja mungkin kita bisa memprediksinya. Kira-kira isi teksnya ini nanti tentang apa? Ya, tentu pikiran spontan kita adalah bermain engklek, ya. Nah, bermain engklek, prediksinya gitu ya, bermain engklek. Nah, mungkin nanti ini teksnya adalah bermain engklek. Nah, kita buktikan. Kita baca sama-sama ya, halaman 51. Aku mempunyai banyak teman di sekolah. Aku dan temanku sering bermain bersama. Permainan kesukaan kami yaitu engklek. Selain seru, permainan tidak membutuhkan lahan yang luas. Kami biasa bermain di depan kelas. Cara bermainnya cukup mudah. Kamu hanya perlu berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Saat berpindah hanya boleh menggunakan satu kaki. Kami sering bermain pada saat jam istirahat. Permainan tersebut membuat kami ceria. Ya, benar. Prediksi awal kita tadi adalah bermain engklek. Ternyata isi teksnya pun benar. Mereka bermain engklek di sekolah, di halaman sekolah. Tahu bermain engklek ya? Kalau bahasa lokalnya di sini itu bermain intingan. Dia melompat-lompatnya pakai sebelah kaki. Ya. Melompat-lompatnya pakai sebelah kaki. Mereka bermain dengan ceria, dengan senang hati. Ya, bermainnya pada saat jam istirahat. Ketika sudah masuk, bel berbunyi, maka harus segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, kita buka halaman berikutnya. Halaman 52. Untuk matematika nanti ada video sendiri ya.
halaman 52, karya imajinatif, muatan SBDP. Karya imajinatif. Imajinatif itu apa? Imajinatif itu adalah hayalan, buah pikiran. Kita ekspresikan lewat sebuah karya. Nah, di sini halaman 53, menggambar imajinatif adalah menggambar sesuai hayalan. Saat menggambar, kamu harus memperhatikan unsur warna, bentuk, dan garis. Peralatan untuk menggambar diantaranya sebagai berikut. 1. Buku gambar. 2. Pensil warna. 3. Alat pewarna. Nah, di sini karya imajinatifnya adalah membuat gambar. Ya, kalian kelas 1 mungkin dulu sering juga disuruh menggambar, ya. Ya, peralatannya ya sederhana saja. Mudah didapat, seperti buku gambar, pensil gambar, alat warna. Kita bisa membuat apa saja sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Aku ingin membuat gunung. Kita pernah melihat gunung di TV mungkin. Ya, atau kita bisa pernah melihat langsung di Jawa ada gunung. Nah, kita hayalkan gunung itu, nanti kita buat gambar. Itu contoh bagaimana kita membuat karya imajinatif. Atau contoh lain, misalkan membuat rumah mewah. Misalkan kita pernah melihat rumah mewah. Ketika jalan-jalan ke kota melihat rumah mewah, kita ingat. Nah, kita buat gambarnya. Ya. Karya-karya seperti itu bagus, ya. Kalau memang kita membuatnya dengan hati-hati dan baik, ya. Itu disebut dengan karya. Kemudian masih di halaman 53 di pembelajaran 2, kita akan belajar tentang bagaimana mengetahui benda-benda. Jadi benda di sekitar kita itu memiliki wujud, ya. Ada 3 pokok dari benda itu, ada padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Ini buku Bapak pegang, ini adalah benda. Benda ini gampang dipegang, ya, terasa. Ini adalah benda padat. Masker, ini adalah benda padat. Kemudian benda cair apa contohnya? Benda cair ya air, minyak goreng, susu kental, apalagi kecap. Itu adalah benda cair. Benda tapi yang cair, ya. Kemudian gas. Gas itu seperti angin, ya. Nah, kemudian kalau benda padat ini ditaruh dimanapun, dia tidak akan berubah bentuknya. Kalau benda cair beda. Benda cair kita taruh di dalam gelas, maka benda cairnya itu akan berbentuk seperti gelas. Kita taruh di ember, dia akan membentuk seperti ember. Jadi kalau benda cair, dia menyesuaikan tempatnya di mana, maka dia akan membentuk seperti itu. Berbeda lagi dengan gas. Gas itu dia akan memencar ke segala arah, ya. Gas itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan, ya. Balon bisa menjadi besar itu karena ada gas di dalamnya, ada angin di dalamnya, ya. Jadi ada 3 bentuk benda, ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu ada padat, ada cair, dan ada gas. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 55, muatan PPKN, konsep aturan di sekolah. Bapak bacakan, ya. Bersekolah hendaknya berpakaian rapi. Pakaian yang rapi lebih sedap dipandang. Pakaian yang tidak dimasukkan terlihat kurang rapi. Hal ini juga mempengaruhi penampilan. Berpakaian seragam rapi merupakan tata tertib sekolah. Tata tertib berseragam harus diperhatikan. Tata tertib tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar akan dikenai sanksi. Ini bagaimana kita menjadi siswa atau murid yang bagus moralnya, bagus akhlaknya. Bapak pikir semua di sekolah manapun pasti menerapkan aturan sekolah. Salah satunya adalah jika berseragam, maka seragamnya harus dimasukkan ke dalam celananya. Dimasukkan ke dalam celananya, terus diikat pakai ikat pinggang. Ini kelihatan bagus, kelihatan elok dipandang, kelihatan
rapi ya. Dan hendaknya kalau kalian sekolah, kegiatan ini perilaku seperti harus diterapkan dan terus dijalankan selama kalian bersekolah. Nah, kemudian mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, video pertama ini yang Bapak dapat berikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan Bapak mohon maaf atas kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di WhatsApp pribadi saja. Dan untuk video pertama ini Bapak tidak kasih kalian tugas, nanti untuk video keduanya insya Allah nanti Bapak akan kasih tugas. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.